Oke, nama saya Subakti Aji. NIM saya 150021194 untuk memenuhi tugas daripada cloud computing atau perbaikan. Saya akan menerangkan berdasarkan yang saya sudah buat di PPT, yaitu definisi cloud computing, sejarah dan perkembangannya, lalu model layanannya, juga model deployment, dan juga keuntungan dan tantangan apa saja dalam penerapan cloud computing. Oke, sebelumnya apa itu cloud computing? Cloud computing sendiri itu sebuah model atau sebuah konsep penyampaian layanan komputasi seperti server, penyimpanan, basis data, jaringan, dan juga perangkat lunak melalui internet cloud. Memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan sumber daya secara on demand tanpa harus memiliki infrastruktur fisik di lokasi mereka sendiri. Konsep dasar cloud computing mencakup on demand self-service atau biasa disebut menyendiri ya. Pengguna dapat mempromosikan sumber daya secara otomatis sesuai kebutuhan tanpa interaksi langsung. Yang kedua ada broad network access, yaitu layanan tersedia melalui jaringan dan dapat diakses dari berbagai perangkat seperti komputer, smartphone ataupun tablet. Yang ketiga ada resource pooling, yaitu sumber daya komputasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber digunakan untuk melayani banyak konsumen dengan model multi-tenant. Oke, lanjut. Lagi ada rapid elasticity, yaitu kemampuan untuk secara otomatis menskalakan sumber daya ke atas ataupun ke bawah sesuai dengan permintaan. Lalu selanjutnya dia ada measure service, yaitu sumber daya yang dikalkulasikan dan dibayar sesuai penggunaan atau pay as you go, mirip dengan utilitas listrik ya. Oke, kita bahas selanjutnya di sejarah dan perkembangan cloud computing. Oke, sejarah cloud computing sendiri dimulai dari 1950-an sampai dengan 1960-an. Konsep virtualisasi dan komputasi di tahun ini berbagi mulai berkembang. Mainframe komputer memungkinkan beberapa pengguna berbagi satu sistem. Lanjut ke 90-an, ada kemajuan signifikan dalam virtualisasi dan internet, yaitu konsep cloud computing sudah mulai muncul ya di tahun ini. Dan IBM dan perusahaan lain mulai mengeksplorasi model komputasi ini. Lalu lanjut ke tahun 2000-an, mulai peluncuran layanan cloud utama seperti Salesforce.com, SaaS, dan Amazon Web Service atau AWS, dan juga IaaS. Cloud computing mulai mendapatkan perhatian lebih besar dari industri maupun bisnis. Lalu di 2010-an, penerapan dan adopsi cloud computing meluas dengan layanan seperti Google Cloud Platform atau bisa disebut GCP, dan Microsoft Azure. Pengembangan model hybrid dan multi-cloud menjadi tren pada tahun ini. Lalu terakhir di 2020-an, yaitu tahun sekarang, cloud computing semakin terintegrasi dengan terkini yaitu seperti AI, machine learning, dan big data. Penekanan pada keamanan dan kemutahiran juga makin meningkat. Lanjut lagi. Lalu apa saja sih model layanan cloud? Yang tadi saya sebutkan ya, ada IaaS, PaaS, dan juga SaaS. Apa itu IaaS? IaaS itu singkatan dari infrastruktur as a service, yaitu menyediakan infrastruktur komputasi seperti virtual server, penyimpanan, dan jaringan pengguna. Dapat mengolah sistem operasi, aplikasi, maupun data. Contoh Amazon, Google Compute Engine. Lalu ada kedua, ada platform as service atau PaaS, menyediakan platform untuk membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur yang mendasarinya seperti Google App Engine. Lalu terakhir ada software as a service atau SaaS, menyediakan aplikasi perangkat lunak melalui internet. Pengguna dapat mengakses aplikasi dan data tanpa harus mengelola atau merawat infrastruktur. Contohnya seperti Microsoft 365.
Lalu lanjut kita bahas ada model layanan clouding atau deployment ya. Satu ada public cloud, yaitu layanan cloud yang disediakan oleh penyedia pihak ketiga dan dapat diakses oleh publik atau secara umum, seperti AWS dan Azure. Kedua ada private cloud, ya pasti private ya, cuman ada pihak ketiga, dikelolanya seperti organisasi ataupun perusahaan. Seperti misalnya VMware, seperti itu. Lalu ketiga ada hybrid. Nah, hybrid ini seperti kombinasi semi private maupun semi public, atau bisa disebut kombinasi public dan private, memungkinkan data aplikasi dibagikan antara keduanya. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih banyak opsi untuk penyimpanan data. Lalu terakhir ada community cloud, infrastruktur cloud yang dibagikan oleh beberapa organisasi dengan kepentingan atau kebutuhan yang sama. Ini sering digunakan oleh organisasi yang bekerja sama atau berbeda dalam industri yang sama. Oke, lalu apa sih keuntungan dan tantangan dalam penerapan cloud computing? Pasti keuntungannya yang bisa rasakan ada di skalabilitas, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan kapasitas sumber daya atau sesuai kebutuhan. Lalu yang pasti efisiensi biaya, model bayar sesuai penggunaan mengurangi kebutuhan investasi awal dan pengeluaran operasional. Lalu kemudian ada aksesibilitas, akses ke sumber daya dan aplikasi dari mana saja dengan koneksi internet. Fleksibilitas dan inovasi. Nah, memungkinkan pengembang aplikasi layanan baru dengan cepat. Lalu tantangannya apa saja dalam penerapan cloud computing? Pasti dari segi keamanan dan privasi. Karena ada beberapa risiko pelanggaran data dan keharusan untuk memastikan pelindungan data yang memadai. Regulasi juga agak ribet karena penggunaan cloud harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku ya, atau TNC. Lalu ada ketergantungan pada penyedia, keterbatasan pada kontrol dan pengelola infrastruktur yang dikelola oleh penyedia cloud. Dan yang terakhir ada ya paling di semua layanan juga ya pasti ada, yaitu biaya tidak terduga. Potensi biaya yang mungkin tidak bisa diprediksi atau tidak dikelola dengan baik. Oke, sekian dari tugas apa yang saya sudah buat, memudahkan pemahaman terhadap kepada dosen ya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan cukup jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.